Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas kita sepanjang satu hari ini, marilah kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 15 ayat 1. Kita berdoa. Allah surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Puji dan syukur bagimu Tuhan yang memberikan berkat kehidupan bagi kami. Pada pagi hari ini kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Sabtu 11 Desember 2021, yang tertulis dalam Wahyu pasal 22 ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ia akan datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Dalam bahasa Batak dikatakan, Didok ibana nama ketidak konon, olo na Roma autibu. Amin. Romaho ale Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada umumnya kalimat akan datang segera dipakai dalam suatu pengumuman, dalam satu iklan produk barang baru sebagai daya tarik atau suatu kegiatan yang akan dilakukan supaya setiap orang yang mendengar atau yang membaca tertarik dan tidak lupa. Dengan kata lain, tujuan dari pengumuman tersebut adalah agar setiap orang menanti-nantikan hal yang akan terjadi dengan penuh semangat, sekalipun dalam waktu yang lama hal itu baru menjadi kenyataan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita membaca kitab Wahyu ini, kita mendapat kesan yang sangat kuat dan mendalam. Tuhan berkata, akan datang segera. Yang tertulis bukanlah suatu hari nanti. Bagaimana mungkin ini benar? Bukankah 2000 tahun sudah berlalu sejak perkataan tersebut dituliskan? Daripada memikirkan dan bertanya kapan hal itu akan terjadi, kapan Tuhan akan datang kembali,
lebih baik kita memegang teguh janji Tuhan yang akan digenapinya. Kita dipanggil untuk menjalani hidup di dunia ini dengan setia. Aku akan datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Firman Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 11. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan pasti datang, dan tidak ada satu orang pun yang tahu kapan hal itu akan terjadi kecuali Allah Bapa. Dan kedatangannya diibaratkan kepada pencuri yang datang pada malam hari. Bapak Gereja Martin Luther pernah berkata, sekalipun saya tahu bahwa besok Tuhan akan datang, saya akan tetap menanam pohon apelku. Kita diajak untuk tetap hidup menurut firman-Nya. Orang yang percaya dan yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, tetaplah setia. Jangan lengah. Selagi masih ada waktu, mari kita lakukan yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 539 ayat 1. Tuhanku, saya masih rohani diharapkan Tuhanku, songonan hidup naik, saya mardongan polo-polo, muria managamu, Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman yang senantiasa menguatkan kami. Firman yang menjadi dasar kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan telah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Sepanjang satu hari ini, kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Berkati kami, berikan hikmat dari sorgawi, supaya setiap pekerjaan dan aktivitas kami sepanjang satu hari ini boleh kami lakukan dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati kami, kuatkan kami Tuhan, supaya kami menjadi orang-orang Kristen yang memenangkan pertandingan iman kami. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan datang segera. Sekalipun kami tidak tahu kapan hal itu akan terjadi, tetapi kami mau setia dan membuahkan iman kami. Ampuni kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, supaya kami layak menerima kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati.